Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Agus Saja. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini support, subscribe, like, dan memberikan komentar-komentar yang positif. Di sini saya minta maaf ya Om, kalaupun dengan cara metode itu banyak. Kadang-kadang dengan cara yang sama, metode yang sama pun hasilnya beda-beda. Dalam pola perawatan sebenarnya tidak ada yang salah. Biasanya pola perawatan terutama dengan proses penggacoran itu tergantung dari materi yang kita proses. Ketika dalam proses penggacoran ada yang susah, ada yang mudah, ada yang cepat, lama, itu semua tergantung dari bahannya gitu ya Om. Jadi biar lebih enak untuk perjalanan jantan yang awalnya di kandang kotak single ini, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung bisa disimak di pembahasan sebelumnya, sudah pernah saya unggah. Saya ingin memberikan pengalaman pribadi dengan lopet ini yang awalnya trouble karena setelah dikawinkan dengan betina dia terjadi macet bunyi. Dari perjalanan jantan ini di kandang kotak sudah enak, saya berikan pakan kencang Om. Saya berikan pakan kencang. Kondisi dari birahi jantan ini di sini cuman tidur, ngeriwik, bunyi koak-koek. Perkembangannya memang belum begitu rajin bunyi. Saya biarkan mapan dia di kandang kotak. Karena awalnya dia di kandang kapsul tidak ada progres untuk dia mau bunyi. Meskipun awalnya burung ini sudah burung enak Om. Yang saya lakukan dengan dia di kandang kotak single, betina di sini sebagai calon pasangan ini, saya modelnya main untulan dulu. Yang saya maksud untulan di sini adalah yang tidak bisa dikawin dulu. Yang penting jantannya suka. Untuk step yang saya lakukan pertama kali pernah saya unggah juga, itu betina sebagai tempelan di sini. Saya berikan kandang kapsul. Sistemnya ketika sudah saya tempel 3 hari, saya pisahkan jauh sampai semingguan. Yang penting jantannya ada kemajuan ketika ditinggal sama betina, meskipun belum begitu gacor ataupun rajin bunyi. Ketika sudah 1 minggu dia si jantan bunyi-bunyi lagi, saya tempel lagi dan berangsur-angsur terus menerus seperti itu yang saya lakukan. Saya coba-coba betinanya saya masukkan jadi satu. Saya masukkan jadi satu kira-kira 3 hari dan jantannya pun di sini hanya tidur, ngeriwik, tidak pernah bunyi, hanya makan tidur bareng. Tetapi setelah dari kondisi 3 hari ini coba saya pisah betinanya dulu Om, bukan jantannya dulu. Betinanya saya ambil, tidak ada kemajuan si jantan, tidak mau bunyi. Akhirnya tidak saya masukkan dulu, sama seperti proses tempel sebelumnya. Saya jauhkan selama kira-kira seminggu, jantan sudah mulai bunyi lagi, saya masukkan lagi. Prosesnya masih seperti itu. Terus cabut pasang, tapi cabut pasang ini pisahnya agak lama dan tidak dengar dari betinanya. Terus kondisi di sini saya tidak kedengaran dari burung-burung lain karena dari proses penjodohan ini yang saya khawatirkan entah jantannya atau betinanya ini dia terjadi birahi nanti saling serang ataupun tidak cocok. Dari kondisi step-step seperti itu betinanya saya jauhkan. Lama-lama ketika si jantan meskipun diem seperti ini betinanya saya ambil, saya taruh di kandang kapsul, saya kerodong biar tidak bunyi. Si jantannya sudah mulai bunyi meskipun dobelannya belum begitu kuat. Yang penting sudah ngedobel. Di situ saya agak sedikit lega Om. Yang saya lakukan prosesnya tetap cabut pasang. Tapi kondisi cabut pasang ini pernah saya lakukan, jantannya saya pisahkan, tidak mau bunyi, berarti kemauan si jantan ini tetap betinanya yang saya ganggu dulu. Proses cabut pasang itu aja sih Om, intinya di situ. Kalaupun teknik ataupun cara dari proses pemberian perawatan mandi ataupun jemur ini, saya hanya nyoba Om, hanya prediksi, cobalah saya bantu jemur ataupun saya mandikan ketika birahinya naik. Kalau dari kondisi di sini tetap masing-masing ya Om, kan tiap lobet beda-beda, enak dimandikan atau tidak, dibantu jemur atau tidak. Kalau proses dari situ tetap kita nyoba, intinya di situ Om. Jadi kalaupun cara ataupun metode banyak, cuman yang banyaknya dari lobet jantan yang gagal itu dari proses perkawinan Om. Intinya jantan itu yang penting jangan buru-buru dikawinkan, disabarin di proses penggacoran gitu. Dalam proses penggacoran ini yang kita upayakan adalah ngedobelnya lobet. Apakah semua lobet bisa ngedobel? Belum tentu Om. Yang kita upayakan cuma dari kondisi birahi. Kondisi birahi di sini tidak serta-merta saya hanya dongkrak dengan pakan kenceng
ataupun bikin dia semakin birahi ataupun dengan EF semau kita, tidak. Tapi saya mainkan emosinya. Istilah emosi ataupun birahi di sini, kondisi emosi itu tetap burung itu birahi Om. Contohnya ketika burung ini terlalu sudah jadi satu terus, dia terlalu mapan, birahinya naik, di petang nggak bunyi, itu kan kurang emosi. Agar emosinya muncul, itu betinanya saya simpen agak lama, dia ada rasa kangen, lanjut bunyi. Dari perjalanan seperti itu, bisa nggak lobet jantan ini sampai bisa ngeslah ataupun tanda bunyi ataupun sampai ngedobel? Itu yang saya upayakan dari perjalanan burung ini. Semoga ada hasilnya. Nanti akan saya lanjut lagi step by stepnya sampai lobet ini sampai bisa dobelannya kuat, syukur-syukur bisa ke konslet. Itu ya Om. Jadi kalaupun cara ataupun metode itu banyak, dan cara yang sama, metode yang sama, kadang-kadang hasilnya pun beda-beda tergantung dari materi yang kita proses. Banyak dari teman-teman, bagaimana kalau saya nitip ke Om Agus untuk lobet saya biar konslet, banyak seperti itu Om. Karena berasumsi kok begitu mudahnya. Sebenarnya bukan masalah di pola perawatan, tetapi materi yang kita proses. Dengan proses penggacoran, misalkan ada dari teman-teman dengan disinggol satu ruangan, terus ada yang dengan sistemnya sekat-sekat. Itu banyak caranya Om. Yang penting dicari enaknya burung kita dalam proses penggacoran, dia semakin rajin bunyi. Setelah kita menemukan topik ataupun materi yang mudah bunyi ataupun receh ataupun aktif bunyinya, itu biasanya saya singgol satu ruangan. Mungkin yang awalnya di kandang kapsul, saya dongkrak di kandang kotak sendirian. Di kandang kotak sendirian, lobet itu biasanya bunyi-bunyian, performa dari tingkat rajin bunyinya menurun. Ini ada yang tak naikkan dari kondisi birahinya dengan ditempel dengan betina yang dia senang, itu Mas. Ataupun bisa dengan jantan sama jantan, hanya untuk ngimbangin dari kondisi birahi dia. Pemberian pasangan yang tadi saya sampaikan, intinya di situ. Di sini saya minta maaf ya, mungkin pembahasan di sini cuman singkat, ataupun saya ingin memberikan informasi dari perjalanan burung ini dari awal single di kandang kotak, sistem tempel, main untulan, cabut pasang. Ini baru betinanya yang tak pisah, dia pasti sudah ngedobel gitu. Kalaupun dengan jantannya saya pisah, sudah pernah saya coba, tapi jantannya belum begitu rajin bunyi. Intinya saya cari enaknya sampai dia terjadi lost doll. Syukur-syukur dia ngawin, tidak terjadi apa-apa. Cuman sebelum dalam proses perkawinan lobet jantan ini, bisa juga diajak jalan gantangan meskipun tidak kerja di gantangan. Cuman biar lebih tidak memusingkan, kalau saya dengan teknik finishing ini, yang saya cari itu dalam proses penggacoran jantan itu enaknya seperti apa Om. Contohnya burung ini. Burung ini enak banget dalam proses penggacoran dengan di kandang kotak sendirian, pakannya pakan kenceng, tanpa diapa-apakan, modelnya model nyampah. Itu yang saya pegang Om. Ketika nanti kok suatu saat betinanya bisa dikawin, terus dia terjadi performanya kurang rajin bunyi, itu tak kembalikan dia single ketika si betinanya sudah bertelur dan buang telur, dan si jantan tidak ada kemajuan. Itu biasanya saya single lagi, saya ganti betinanya. Prosesi perkawinan ataupun kondisi saya mengawinkan sama betina ini, biasanya saya tidak melakukan cabut pasang dulu Om. Saya hati-hati dalam proses rumah tangga ini. Saya biarkan betinanya sampai bertelur, mungkin ngeramin 1 butir 2 butir, coba-coba saya pisahkan jantannya. Bunyi nggak bunyi saya pisahkan Om. Dari kondisi pisah jantan ini, meskipun jantan tidak rajin bunyi, tetapi kembalinya jantan ke kandang kotak ini bisa memicu dari kondisi birahi jantan ini naik dan tidak bisa diberikan kawin sama si betina. Meskipun efeknya terjadi gembung, tidur, ngeriwik, insya Allah lama-lama kebunyi. Kalaupun materinya bisa kita upayakan dia kebunyi dari kita mainkan birahi seperti itu Om. Dan betinanya ketika tidak bisa dikawin, biasanya jantan itu awalnya pasti ke ngeriwik ataupun nyardot. Itu nggak masalah Om, itu proses awal-awalnya seperti itu. Nanti ketika sampai sudah telur tuntas selesai, bongkar jantan betina oper kapsul, bongkar telur, perawatan seperti semula. Coba cabut pasang.
kalaupun enak betinanya yang dicabut pasang, coba betinanya. Tapi setelah bongkar telur ini biasanya saya coba jantannya saya betal. Kalaupun tidak ada kemajuan berarti ganti betina itu. Gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman. Di sini saya minta maaf, mungkin ada pembahasan yang kurang bisa dipahamin, kurang dimengerti. Intinya saya ingin menyampaikan dari perjalanan burung ini yang awalnya sudah enak, terjadi trouble karena proses perkawinan. Setelah disinggol di kandang kapsul pun tidak kunjung bunyi juga. Ketemunya di kandang kotak single. Pakannya saya pakai pakan kemasan, merek bebas om. Kalau pakan kemasan merek bebas, intinya dicari enaknya burung jenengan, proses penggacorannya seperti apa, kandang kapsul, kandang kotak, sistem sekat-sekat, banyak caranya. Mana kalau teknik finishing pemberian untulan saya seperti tadi dan tidak buru-buru mengawinkan. Yang penting intinya jantan itu suka dengan pasangannya, gitu ya om. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Sehat selalu buat jenengan beserta keluarga. Di sini saya minta maaf ya, kalaupun cara metode itu pun banyak. Assalamualaikum.